Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambunsyara MS Ikhwanal Kiram rahimakumullah. Melalui beberapa pembahasan sebelumnya tentang syariat, thariqat dan hakikat, jelas sekali bahwa ketiganya sangat berkaitan sekali dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Syariat wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Begitu pula thariqat juga wajib dilaksanakan sebagai wujud pengamalan syariat itu sendiri. Sedangkan hakikat merupakan buah dari pengamalan syariat sepenuhnya. Maka, setiap muslim yang mengamalkan syariat tentu akan mendapatkan buahnya, baik sedikit atau banyak. Sehingga, kadar buah pengamalan syariat akan berbeda-beda bagi masing-masing individu. Besar atau kecilnya akan tergantung sekali kepada kualitas pengamalan tersebut. Dari sini jelas sekali bahwa meremehkan syariat adalah sebuah kekeliruan yang nyata dan bahkan akan mengantarkan kepada kekafiran yang mencelakakan. Begitu pula mengunggul-unggulkan hakikat tanpa mementingkan syariat adalah sebuah kebodohan yang terang, sekaligus merupakan kesesatan yang menjerumuskan. Oleh karena itu, membenturkan antara syariat dan hakikat adalah jelas-jelas sebuah kesalahan dan kedunguan yang sangat menyesatkan. Syariat, sebagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah, merupakan wilayah zahir, sedangkan hakikat adalah wilayah batin. Keduanya tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Bahkan beliau menegaskan, jika ada orang mengatakan bahwa hakikat itu berlawanan dengan syariat, atau batin itu bertentangan dengan zahir, maka orang itu lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Syariat ibarat pohon, sedangkan hakikat ibarat buah. Semestinya manusia harus lebih fokus dan lebih sibuk memikirkan urusan menanam pohon, serta merawatnya sebaik dan semaksimal mungkin. Jika demikian, niscaya buah dari pohon yang ditanamnya itu akan bisa diharapkan hasilnya. Bukan malah sibuk memikirkan buahnya, sementara perawatan pohon justru terbengkalai serta diabaikannya. Tentu ujung-ujungnya, nasib pohon akan menjadi rusak dan bahkan berakhir dengan kematian. Dari sini, panen buah tinggallah ramuan belaka yang tidak akan pernah terwujud dalam alam nyata. Maka, sungguh sangat aneh sekali ketika orang-orang yang urusan syariatnya saja masih bermasalah atau masih banyak terdapat kekurangan, tetapi mereka malah lebih suka sibuk memikirkan urusan hakikat serta lebih gemar melamunkannya. Tentu sangatlah mustahil jika hakikat didambakan, tapi syariat masih berantakan. Mana mungkin buah akan dipetik jika pohonnya saja tak ditanam dengan baik? Ingat, perkara syariat level fardu ain saja tidaklah mudah untuk ditunaikan secara sempurna. Belum lagi level sunnah yang menjadi pelengkapnya. Sungguh, yang mestinya lebih penting sekali untuk selalu diperhatikan ialah bagaimana seseorang membekali dirinya dengan ilmu syariat yang memadai dengan berguru kepada ahlinya. Bagaimana seseorang menjalankan sholat dan puasa secara sempurna, penuh khusyuk dan keikhlasan jiwa. Bagaimana seseorang melakukan birrul walidain dengan baik, serta menghormati tetangga dan bersikap penuh rahmat kepada sesama. Bagaimana seseorang selalu menjaga akhlak mulia dan mengamalkan adab-adab Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan yang sempurna. Bagaimana seseorang membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit berbahaya semisal takabur, riya, ujub, hasad, syuhrah, toma, kufur nikmat, hubbud dunya, dan lain sebagainya. Serta bagaimana seseorang menyinari hatinya dengan sifat-sifat mulia, semisal tawadhu, ikhlas, ridho, qanaah, syukur, zuhud, dan lain sebagainya. Puncaknya ialah bagaimana seseorang dapat selalu istiqomah dalam mentaati syariat Islam secara zahir dan batin, serta dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Itulah sesungguhnya hal-hal yang sangat penting sekali untuk selalu diperhatikan sepanjang waktu,
yakni mempelajari ilmu syariat sekaligus mengamalkannya dengan baik, dengan penuh keikhlasan, dan hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah sebaliknya, yakni mengabaikan ilmu syariat atau meremehkannya, lalu lebih sibuk meributkan serta melamunkan ilmu hakikat. Seolah ilmu syariat dan ilmu hakikat saling berlawanan dan saling berbenturan, padahal sesungguhnya keduanya mesti harus berurutan. Ingat penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dengan tegas beliau mengatakan, banyak sekali di antara orang yang mengaku-ngaku memiliki ilmu batin dan membicarakannya, serta hanya fokus kepadanya. Dia mencela ilmu zahir yang berupa ilmu-ilmu syariat, hukum-hukum, serta tentang halal dan haram. Dia juga mencela para pemilik ilmu zahir, seraya berkata, mereka adalah orang-orang yang terhalang dan para ahli kulit, yakni perkara luar belaka. Sikap orang tersebut berarti mencela syariat yang suci dan amal-amal soleh yang dibahas serta sangat diperhatikan oleh para rasul. Bahkan sebagian mereka dengan beraninya melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan hukum syariat, serta mengklaim bahwa hukum syariat tersebut hanya berlaku bagi kaum awam. Adapun orang yang telah wusul, yakni mencapai maqam ma'rifat, tidak perlu lagi kepada hukum syariat. Bahkan, hal itu menjadi penghalang baginya. Mereka itu, sebagaimana pernyataan Imam Al-Junaid dan para ahli ma'rifat lainnya, memang telah wusul, yakni mencapai, tetapi mencapai neraka Sakor. Ini merupakan kebohongan setan terbesar serta tipuannya kepada mereka. Setan senantiasa mempermainkan mereka sampai bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi rahimahullah juga menegaskan, syariat adalah dasar, yakni prinsip serta acuan, sedangkan tarekat adalah sarana, adapun hakikat adalah buah. Ketiga perkara ini saling menyempurnakan secara harmoni. Maka, barang siapa berpegang teguh dengan yang pertama, niscaya ia akan menempuh yang kedua, hingga akhirnya dia akan sampai kepada yang ketiga. Di antara ketiganya tidak ada pertentangan dan perlawanan sama sekali. Karena itu, para ulama sufi dalam beberapa kaidah mereka yang masyhur mengatakan, setiap hakikat yang bertentangan dengan syariat adalah perbuatan zindik, yakni beriman zahirnya, tapi kafir batinnya. Bagaimana mungkin hakikat bertentangan dengan syariat, sementara hakikat lahir dari pengeterapan syariat itu sendiri? Imam Malik rahimahullah juga mengatakan, barang siapa bertasawuf tanpa berfikih, niscaya dia menjadi zindik. Dan barang siapa berfikih tanpa bertasawuf, niscaya dia menjadi fasik. Namun, barang siapa mengumpulkan keduanya, yakni fikih dan tasawuf, niscaya dia dapat meraih hakikat. Melalui dua bait syairnya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan, jadilah kau orang yang berfikih serta bertasawuf. Janganlah menjadi salah satunya saja. Sungguh demi Allah, aku menasihatimu. Sebab orang yang berfikih saja hatinya keras, tidak akan merasakan takwa. Sedangkan orang yang bertasawuf saja sangatlah bodoh. Dan mana mungkin orang bodoh bisa menjadi soleh. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.